dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang baik sekali. Tuhan kita Allah yang tidak bermula, Dia tidak punah dan tidak berubah. Salawat dan salam atas Nabi kita, Dia ahli tauhid, terbaik manusia, juga keluarga dan para sahabat, kelompok yang benar padanya merapat. Kepada Allah wajib untuk mengenal sifat 20 kita harus hafal. Allah Maha Ada dan tidak bermula, sifat wujud qidam inilah maknanya. Sifat baqa Allah adalah artinya Dia tidak punah, kekal selamanya. Yakinilah Allah bukan benda kasih, bukan sifat benda, bukan benda latif. Ini mana sifat mukhalafatul lil hawadisi, jauhilah orang jahil. Allah tidak butuh kepada makhluknya, ada tanpa tempat, batasan dan warna. Ini sifat qiyamu binafsi, tanpa atas bawah, kanan maupun kiri. Mana wahdaniya Allah Maha Esa, tidak ada kesamaan pada zatnya, juga perbuatan dan pada sifatnya. Mana zatnya adalah hakikatnya. Sifat kudro Allah pahami mananya, Dia Maha Kuasa atas segalanya. Wajib akli jaiz dan mustahil akli, tiga hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan man yata'allama ilman ghufirallahu qabla ayatuwa. Al hadis. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Yang terutama dan yang paling utama dari segala nikmat adalah nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat ini kita bisa merasakan bagaimana indahnya hidup ini. Sholawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpah kepada baginda alam tercinta, yakni Habibana wa Nabiyinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan yang ada di tempat ini khususnya, umumnya semuanya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimana berada, nanti di yaumul qiyamah, di yaumul jaza wal hisab, kita semua dikumpulkan di hadratil Allah dan kita semua dipanggil oleh Rasul kita, diaku umat serta mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al mukarramun.
para kesepuhan, para guru-guru, para saudara-saudara sekalian, para rekan-rekan, wabil khusus kepada Sofibul Makom, iki sekeluarga, Pak Guru, Asep, semuanya para orang tua dan seluruh jamaah kaum muslimin muslimat mu'min mu'minat, khususnya jamaah Nur Hidayah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan taufik hidayah, panjang umur serta afiah, bisa melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita dikumpulkan di tempat yang ini dalam rangka mencari ilmu, karena sudah jauh-jauh hari Rasul mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Jadi bahasa kitanya thalabul ilmi, mencari ilmu itu hukumnya adalah faridatun, wajib, ala kulli muslimin, kepada semua orang Islam, wal mu'minina wal mu'minat, kepada seluruh orang yang mukmin. Wajibnya mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Min di situ adalah min ibtida, ilahnya ilah intiha, dari bahasa kitanya mah dari mulai dia lahir sampai meninggal, maka kewajiban mencari ilmu itu tidak ada putus-putusnya. Alhamdulillah, kita bersyukur, berarti kena dengan keterangan sabda Nabi, mayyudillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin. Orang yang akan dijadikan baik oleh Allah sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, nuntut mengerti tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang harus kita tekankan, kata Allah tadi dalam mukaddimah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kita bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahkan nikmat-nikmat kita. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya kita kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih. Sedangkan kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, kalau dihitung-hitung nikmat dariku, kita tidak akan bisa menghitung nikmat kita. Makanya Allah berkata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat kami yang mana engkau dustakan. Nah, dalam kesempatan ini, dalam pengajian ini, yuk kita bersama-sama syukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat sudah kita rasakan, dari mulai mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, dan seluruh badan. Nikmat-nikmat Allah sudah berikan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah apa belum? Yang saya rasakan sendiri, mata ini titipan dari Allah. Nah, watak daripada mata, keinginan daripada mata, pengennya ngelihat yang jelek-jelek baik. Padahal Allah sudah menitipkan mata kepada kita, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dipergunakan, disyukuri. Yang namanya syukur itu sorful abdi anjami amallahu li ajli, memakai segala fasilitas dari Allah dipakai untuk kepada Allah. Sedangkan kan kita punya mata aja, banyakkannya nonton, melihat yang kurang bermanfaat. Ayo dari sekarang kita syukuri nikmat dari Allah, dari mulai mata dulu. Perbanyaklah mata ini melihat kalimah-kalimah thayyibah, perbanyaklah melihat Al-Qur'anul Karim. Nah, saya mau dibuka aja, baca kagak bisa, ngelihat aja tak jadi masalah. Setelah dibuka, dilihat, mungkin lama kelamaan masa dilihat aja, dibaca. Jangan sampai kita terlambat ketika kita menyadari nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, Allah ambil. Contohnya mata, penglihatan mata, kalau Allah ambil tuh penglihatan mata, kemana kita akan cari? Kemana kita akan berobat? Makanya kata Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Kita itu
ada di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang yuk syukuri nikmat-nikmat dari Allah, mata, hidung, telinga, segalanya pokoknya. Jangan sampai terlambat, jangan sampai ada kata terlambat setelah Allah mengambil kenikmatan tersebut kita baru merasa oh hanyakah menyesal ketika mata ini masih melihat jelas, ketika kuping ini masih jelas, saya sudah melakukan yang lebih baik. Di sini dalam pasal ini kita lanjutkan hanca kita pembacaan kitab Sulamut Taufik, yang mana isi kandungan daripada Sulamut Taufik ini adalah tangga untuk menuju pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Isi dari kitab Sulamut Taufik, isinya ada kitab fikihnya, tata cara beribadah. Pokoknya di sini juga menceritakan tentang masalah tasawuf. Karena yang wajib kita pelajari ada 3, 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Iman adalah tentang masalah akidah, mengetahui sifat-sifat yang wajib kepada Allah, yang terutama sifat yang 20, wajibnya 20, mustahilnya 20, jaiznya 1. Barang siapa orang yang belum mengetahui sifat-sifat Allah yang 20, yang mustahil 20, yang jaiznya 1, maka orang tersebut dijelaskan dalam kitab Kharidatul Bahiyah, dalam kitab Aqidatun Najin, orang tersebut imannya belum sah, berarti dalam kategori kufur. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, tata cara ibadah dalam ilmu fikih, mengetahui tata cara bagaimana wudu, sholat, zakat, haji dan sebagainya diatur dalam kitab fikih. Di situ kita memperbaiki secara zahir, karena malayarifu kaifa ya'budu, orang yang tidak tahu bagaimana tata cara ibadahnya. Selanjutnya yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu adalah anta'budu rabbaka ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu ka'annahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi kalau kau tidak merasa melihat Allah, cobalah punya rasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti memperbaiki secara batin, dohir fikih. Batinnya adalah tasawuf, untuk memperbaiki diri kita supaya membersihkan kalbu kita dari sifat-sifat ria, sombong, takabur, kuburia, sahubulja, pengen dipuji-puji, pengen di depan baik, pengen di atas baik. Nah, itu sifat-sifat itu kita hilangkan sedikit demi sedikit, karena yang namanya sombong, ria, takabur, kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibarin. Kagak bakal masuk surga orang yang hatinya ada sekecil semut punya sifat sombong, takabur. Kita hilangkan. Nah, dalam hanca ini kita sedang membahas tentang masalah dosa-dosa, dari mulai dosa kolbu, dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa mulut, dosa kemaluan. Nah, di sini dalam pasal ini, dalam ucapannya ulama yang ngarang kitab ini, yaitu Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hasim bin Ba'lawi, yang disarahi oleh guru kita Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dalam ucapannya wa mim ma'asir rijli. Di dalam pasal ini kita akan membahas tentang dosa-dosa kaki. Jadi dosa ini, kaki ini punya dosa. Karena memang dalam kitab Uqudul Ijen, Ibnu Adam, keturunan Adam, semuanya itu punya bagian zina. Mata berzina, tangan berzina, kuping pun berzina, kaki pun sama. Nah, di sini dalam pasal ini coba akan kita bahas tentang apa saja yang termasuk dosa-dosa kaki. Karena sudah kita tahu tadi, kaki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih bisa melenggang kangkung, berjalan dengan tanpa penyangga. Coba kita lihat sekeliling kita, tidak sedikit orang yang tadinya jalannya
biasa, terus jadi gak bisa jalan, terus kakinya jadi banyak sekali. Nah, makanya di sini kita bahas apa saja sih yang termasuk dosa-dosa kaki ini, biar kita bisa menjauhi, biar kita bisa menjaganya agar kaki ini tidak berdosa, tidak dilaknat, tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang termasuk daripada dosa kaki adalah al-masyu bi maksiatin. Yang pertama yang termasuk dosa kaki ini adalah berjalan bi maksiatin, menuju kepada kemaksiatan. Yang dimaksud di maksiat di sini li ajliha, yaitu kita menuju kepada tempat-tempat maksiat. Apa saja tempat maksiatnya? Mungkin saja itu ada tempat pelacuran, atau mungkin juga ada tempat homer atau maisir atau apa saja yang termasuk maksiat. Ketika kaki kita dilangkahkan menuju ke tempat maksiat itu, maka kaki ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kan kita sudah tahu sabda Nabi, al-naru upat bisyahawat wal jannatu upat bil makari. Neraka mah digulungnya, neraka mah didorongnya dengan syahwat nafsu setan, tetapi sawarga mah sorga didorongnya itu dengan ketidakmauan pahang pahit. Contohnya saja ketika ada panggilan azan, kita merasa antar dulu. Ketika qomat pun antar dulu, masih panjang waktunya. Tapi ketika ada tempat-tempat mungkin itu tempat ramai-ramai kemaksiatan atau nafsu, nafsu ini mendorong, ayo katanya buru-buru nanti keburu bubaran katanya. Nah, itu nafsu. Jadi yang pertama yang termasuk dosa daripada kaki ini, kita berjalan menuju tempat maksiat. Apalagi yang termasuk daripada dosa kaki ini, wa ibakul abdi wa zawjati wa man alaihi hakun. Lari seorang abid atau perempuan yang punya suami, atau waman alaihi hakun, orang yang punya hak, amma yalzamuhu min kisosin au dainin au napakotin, dia punya kewajiban bayar kisos, dia kewajiban punya bayar utang, atau dia kewajiban napakah, atau kewajiban dia untuk berbuat baik kepada orang tua, atau dia punya kewajiban untuk mengurus kedua orang anak-anak, dia lari. Jadi yang kedua yang termasuk dosa daripada kaki adalah orang yang kabur, lari dari tanggung jawab. Contohnya seperti mana? Larinya si abid. Abid ini adalah orang dulu yang dijual belikan, bukan sekarang. Sekarang mah orang merdeka semuanya. Jadi abid dan amat itu, kalau laki-laki disebut abid, kalau perempuan disebut amat. Itu dulunya hasil daripada jarahan perang. Ketika perang dulu muslim dengan kafir, orang kafir ditawan. Ketika ditawan tidak ada yang bayar, tidak ada yang nebus, maka boleh laki-laki dijadikan abid, kalau perempuan dijadikan amat. Nah, si abid dia lari dari gustinya, dia lari dari majikannya, padahal kewajiban si abid tersebut adalah mengabdi kepada gustinya, kepada majikannya. Nah, maka larinya tersebut, perginya tersebut tanpa izin daripada gustinya
itu dosa kakinya. Atau wajawajatin, istri, pemajikan. Perempuan yang udah punya laki, punya suami, dia pergi ninggalin lakinya, dia pergi ninggalin suaminya tanpa ada izin dari suami. Mungkin dia minggat, mungkin dia pergi tanpa sepengetahuan, atau mungkin dia pergi tanpa minta izin dulu. Maka jalannya tersebut adalah dosa, termasuknya dosa daripada kaki. Bahkan tersebut di sini fadzalika nusujun, perempuan tersebut disebut nusuj. Nusuj itu adalah menggugurkan atau menghapus daripada napakah. Jadi perempuan hati-hati yang sudah punya laki mah, kalau mau keluar rumah minta izin suami. Kalau jangan minta duit aja gitu. Nah ini mah perempuan pergi meninggalkan suaminya tanpa ada izin dari suami. Atau kan sekarang mah banyak yang kabur meninggalkan lakinya, entah mau kemana itu mah sama laki-laki lain, mungkin punya cabe-cabean ya. Nah itu maka perginya tersebut adalah dosanya dosa kaki. Kalau perginya karena ngambek gitu, sama juga. Ya, ketahuan banget. Dah kudu jelas gitu. Makanya kalau lagi ada masalah dengan keluarga mah udah diem aja di rumah. Lakinya apalagi perempuannya jangan kemana-mana, diam saja. Sebab kalau keluar dari rumah ketika sedang berantem dengan suami, maka napakah pada hari itu gugur. Maksud gugur itu, iya. Jadi maksud gugur di situ, walaupun kagak dikasih makan juga tidak dosa. Pergi kemarin 2 bulan itu lumayan. Budak bawa. Atau di sini ini mah abid bukan, amat bukan, perempuan bukan, kita mah laki-laki. Atau di sini waman alaihi hakun amma yalzamuhu min kisosin. Atau di sini melarikan diri, pergi dari kewajiban hak. Seperti mana? Orang yang wajib dikisos. Orang yang wajib kisos itu dalam aturan Islam ketika dia membunuh wajib dibunuh lagi, namanya kisos. Nah dia habis ngebunuh, aturannya harus dikisos. Dia kabur, pergi meninggalkan tempat tersebut, menjadi buronan, maka larinya tersebut, perginya tersebut adalah dosa. Nah ini mah ngebunuh mah kagak katanya. Paling berani juga ngebunuh mah paling nyamuk, cicak. Gak berani katanya yang gede-gede mah. Nah di sini mah kagak, misalkan wadaenin, punya utang, udah jatuh tempo, udah kita janji, misalkan kita janji sama yang ngutangin mau bayarnya tanggal sekian, pas tanggal sekian, misalkan mau bayar tanggal 2, pas tanggal 2-nya kita ngumpet, kabur, pergi, maka perginya tersebut adalah dosa. Kita hadapin seperti apapun yang nagih sama kita, karena dalam aturan utang perhutangan ada aturannya dalam Al-Quran. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Kalau seandainya kita ngutangin kepada seseorang, terus yang punya utang sama kita kagak bisa bayar. Kagak bisa bayarnya bukan karena dia sengaja, kagak bisa bayarnya dia mungkin lagi sakit atau usahanya lagi terpuruk sampai kagak punya apa-apa, kagak bisa bayar, berarti dia dalam keadaan tidak punya. Nah di situ dalam Al-Quran wa in kana du usratin, kalau seandainya yang punya utang kagak bisa bayar,
artian usahanya lagi tidak ada, tidak punya duit sama sekali, panadiratun ila maisarah, kita tunggu, kita kasih kelonggaran sampai dia punya. Dan kebanyakan mah kita mah kadang ada juga bilangnya kagak ada, ntar aja dulu katanya ya. Belum ada sekarang. Ini mah benar-benar tidak kan dalam hutang perhutangan ada yang namanya gadai menggadai. Nah, ketika kita pinjam uang sama seseorang, kita kasih jaminan. Contohnya, Uyut, saya mau minjem duit berapa? Kalau ada malah 1 juta katanya. Cuman saya ini kagak janjinya gini aja. Untuk lebih enaknya, tolonglah katanya pegangin aja ini katanya. Apa? Jaminan. Jaminannya ada. Apa jaminannya? Ini katanya saya punya barang misalkan HP atau apa aja. Nah, itu namanya gadai menggadai. Untuk jaminannya. Nah, mungkin kalau kata kita mah kagak ada usaha jaminan-jaminan sama teman dekat, udah gak apa-apa. Berapa hari saya kasih tempo, misalkan saya minta tolong 1 bulan. Kita 1 bulan. Ternyata pas 1 bulan orang tersebut kagak bisa bayar utang, mungkin kagak bisa bayar utangnya karena tidak ada, atau mungkin usahanya lagi sepi atau gimana. Panadiratun ila maisarah, tungguin sampai dia punya. Tapi yang punya utangnya jangan mentang-mentang yang ngutanginnya baik hati. Santai aja katanya, terkapan aja, jangan juga, karena itu termasuk dosa. Kita tunda-tunda untuk membayar utang, padahal untuk membayar hutangnya ada, itu hati-hati. Diancam dalam aturan orang yang santai, tidak mau buru-buru bayar utang, padahal dia ada, itu termasuknya dosa. Ada juga nanti. Anas. Au napakotin atau napakah. Jadi maksud napakah di sini wajib dia memberikan napakah. Napakah kepada siapa? Mungkin kepada keluarga. Kalau dia pergi meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dan istri tanpa ada tujuan yang pasti. Kalau pergi tujuan dengan pasti tujuan mau mencari rezeki mah tidak apa-apa. Ini mah pergi tanpa ada tujuan, maka perginya dari kewajiban untuk memberikan nafkah itu hukumnya dosa. Hati. Dosa. Atau di sini juga au birrin walidayhi, atau dia pergi meninggalkan kewajiban dia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Misalkan keluarga belum punya, masih sendirian, orang tuanya mungkin sudah tidak mampu, sudah pada tua, dia pergi meninggalkannya. Padahal kan kewajiban seorang anak itu adalah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pergi meninggalkan kedua orang tuanya, maka perginya tersebut juga itu termasuk dosa juga. Maksud di sini dengan kebaikan ayat taatihima wal isani ilaihima. Jadi taat, turut dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di sini disebutkan lagi wa min dalika, dan yang termasuk berbuat kebaik kepada kedua orang tua adalah al-infaku, memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Karena nafkah orang tua, ketika orang tua kita sudah tidak mampu mencari rezeki, sudah tua, sudah kagak mampu lagi nyari makan, maka yang wajib ngasih makan, yang wajib ngasih pakaian adalah anak-anaknya. Itu kembali lagi kepada anaknya. Dulu mah anaknya masih kecil, kewajiban ngasih nafkah adalah kedua orang tua, bapaknya. Tetapi ketika orang tuanya sudah tua, tidak mampu lagi, maka kewajiban memberikan nafkah itu kembali dari anak. Anak yang mana? Semuanya. Yang terutama anak anak laki-laki. Karena anak perempuan mah ada batasan-batasan dari suami. Ketika suaminya boleh.
Ketika suaminya kagak boleh, tidak boleh. Gitu. Makanya anak laki-laki disebut tulang punggung keluarga itu di situ. Wajib memberikan nafkah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Atau juga watarbiyatul atfal, atau juga yang termasuk dosa kaki ini, dia pergi meninggalkan kewajiban untuk ngurusin anak. Pergi ini. Yang termasuk di sini ngurusin anak itu minta ahudihin bigosi jasadihim wasyabihim wadunihim. Di antaranya kewajiban mengurus anak ini seperti mana? Mandiin, nyuciin pakaian, jadi dia pergi meninggalkan kewajiban mengurus anak. Kan banyak sekarang anak ditelantarkan oleh kedua orang tua. Padahal kewajiban ngurusin anak dari mulai kecil sampai dewasa itu kewajiban untuk kedua orang tua. Sementara orang tuanya pergi meninggalkan, lari dari kewajiban, maka perginya itu adalah dosa. Apalagi yang termasuk dosa daripada kaki, watabah turu bil masyi. Yang termasuk dosa daripada kaki ini adalah kita berjalan secara sombong. Seperti mana contohnya? Kata mayulin au tahrikil yadaini ala ghairi hati mutarilatin au nahwi dalik. Contoh kita sombong dalam berjalan seperti kita jalannya pakai gaya misalkan, atau misalkan tangannya digerakkannya bukan seperti biasanya. Orang fitness tuh. Nah, seperti itulah mungkin. Itu. Jadi jalannya seperti itu. Jalannya pakai sombong, pakai gaya. Maka gaya di situ bukan gaya yang biasanya, dikarenakan dia punya sifat ada rasa sombong, maka jalannya itu dosa. Wa takhatir rikobi, dan yang termasuk dosa kaki ini adalah melangkahi ini apa namanya? Pundak, iya. Illa lipurjatin wa mururi bainal musolli. Jadi melangkahi di mana biasanya? Di tempat-tempat sholat misalkan. Misalkan kita kan di belakang, sementara di depan itu ada yang kosong. Kita langkahin, kan ada orang lagi pada duduk dilangkah, maka melangkahinnya hati-hati, itu dosa. Makanya kan kalau kita mau lewat ke depan, permisi dulu mau lewat, jangan sampai dilangkahin, karena ngelangkahinnya itu dosa. Kita kasih jalan, kita minta jalan. Atau juga wal mururu bainal musolli baina yadayil musolli idza kamulat surutus sutrati. Kita berjalan di depan orang yang sholat, idza kamulat surutis surati, di mana-mana sempurna syarat-syarat tutup-tutup. Jadi kita jalan di depan orang yang sholat, sementara orang yang sholat itu sudah ngasih tanda. Tandanya seperti apa yang termasuk sutra? Bisa jadi dia pakai sejadah, bisa jadi dia sholat di depan tiang, bisa jadi dia narot banda, apa saja, misalkan narot sorban. Jadi narot sorban itu di sini misalkan, nah berarti ini tanda orang yang lewat jangan sampai ke sini. Kalau ada tiang dia tidak boleh lewat ke sini, karena lewat ke sini itu kalau sudah ada tanda itu hukumnya tidak boleh, termasuk dosa. Bagaimana kalau kagak pakai tanda ini mah?
sejadah tidak ada, tiang tidak ada, ngasih tanda kagak juga. Nah, di sini kalau seandainya dia tidak ngasih tanda, di sini disebutkan wal aso sulu saydiroin. Kita kira-kirain aja, kira-kira 3 ukuran sikut, atau kira-kiranya kita sejadah lah seapa panjangnya. Maka di situ jangan hati-hati, jangan lewat ke depan yang sholat, karena lewat ke depan yang sholat itu makanya kan suka ada kalau di masjid mah suka ngasih tanda jangan lewat katanya, terkecuali kalau sudah tidak ada buat lewat. Contohnya misalkan sudah saking penuhnya masjid, shop udah penuh, kita mau lewat, bingung ini, kita mau sholat udah gak ada tempat, pengen masuk ada yang sholat, kita lewat, tapi di situ juga termasuknya darurat. Kalau biasa-biasa mah jangan, itu termasuk dosanya dosa kaki. Ada lagi yang termasuk dosa kaki, wa madurijli ila mashabi idza kana ghairu murtapi. Yang termasuk dosa kaki di sini adalah kita ngelonjorin kaki kemana? Ila syai'in minal mashabi, kepada mashab yaitu Al-Qur'an, au kutubil ilmi, atau pirang-pirang kitab ilmu. Kitab ilmu seperti ini, kitab kuning, atau tulisan-tulisan Al-Qur'an, atau tulisan-tulisan Asmaul Husna. Kita enaknya saja, misalkan Quran ditaruh kakinya, kita selonjorin, enak perasaan, padahal itu hukumnya dosa. Jangan sampai seperti itu. Cuman kait di sini idza kana ghairu murtafi, terkecuali kalau ditaruh di tempat yang agak tinggi. Contoh misalkan pakai meja, pakai apa lagi yang tinggi misalkan. Nah, itu mah enggak apa-apa. Cuman kalau ditaruh di bawah di sini mah jangan sampai kaki kita diselonjorin. Karena sekarang makan hati-hati dalam adab tata krama itu, kadang ada yang baca Quran lututnya kemana-mana, cuman pakai kolor aja, sedangkan kesempurnaan ibadah, kesempurnaan kita melakukan amal kebaikan itu diantaranya dengan adab tata krama. Makanya kan ketika ditanya seorang waliullah yang namanya Abu Yazid Al-Bustami, ditanya oleh muridnya, guru, bagaimana engkau bisa mencapai derajat pangkat disebut kutubul aulia, amalan apa saja? Kata beliau, amalan saya mah tidak banyak, sholawat hanya sedikit aja, gak mengejar banyak bilangan, baca Quran juga tidak banyak, tapi yang diprioritaskan, yang diutamakan adalah adab tata krama, kesopanan. Kan kita mah kadang-kadang kejar sholawat biar dapat 10.000, kadang udah duduk, kadang udah tiduran, kadang baca Quran juga pengen hatam 1 juz, sampai udah ngelonjor kakinya, udah kemana-mana. Adab tata kramanya tidak ada. Di situ hati-hati, biarpun sedikit, tapi jaga tata krama, adab kesopanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepada makhluk mah sudah habis-habisan, apalagi ketika sedang beribadah mah harus lebih-lebih. Itu sedikit lagi. Wa kullu masyin ila muharramin, intinya mah segala perjalanan kita ila muharramin, kepada yang diharamkan oleh syara, yaitu aturan Allah, maka itu hukumnya haram. Jadi bukan hanya ini saja yang disebutkan di sini. Setiap langkah-langkah kita menuju kepada yang diharamkan oleh Allah itu semuanya termasuk dosa. Dosanya dosa kaki. Wa tahallub an wajibin, juga termasuk dosa dari kaki ini adalah kita gak memenuhi kewajiban. Seperti mana? Kasolatil jum'ah wal jamaah wa tolabul ilmil wajib. Kita tidak melakukan hal-hal yang wajib seperti sholat berjamaah Jum'ah, melaksanakan sholat berjamaah,
mencari ilmu yang wajib. Padahal mah kita tidak tahu tentang aturan wudhu, kita tidak tahu tentang masalah uluhiyah dan ubudiyah, tapi kita santai aja duduk di rumah. Padahal majlis taklim di samping kita, orang yang ngajarin ada dekat kita, maka tidak memenuhi kewajiban-kewajiban itu juga dosa, termasuk dosa kaki. Kagak sholat Jumat, tidak melaksanakan berjamaah, tidak memenuhi kewajiban mencari ilmu, padahal ilmu tersebut sangatlah wajib untuk kita, bahkan dibutuhkan, maka tidak melakukan hal yang wajib tersebut, itu dosa kaki. Jadi kakinya cuma ada doang, tidak dipakai, dosa itu. Nah, itu dosa-dosa yang termasuk dosa kaki. Jadi intinya mas, segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, kita berjalan menuju ke tempat itu dosa, termasuk kaki yang berdosa. Tinggal menceritakan wa mim ma'asyil badani uququl walidain wallahu a'lam bissawab.